Balik lagi nih bersama Miss Kiss yang mau ajakin M-Kiss First ikutin cerita merangkai kisah indah episode 165. Cerita yang penuh drama yang buat perasaan kalian campur aduk. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari kelanjutan Suster Sally yang ditemui Rianti. Bagaimanapun Suster Sally tidak memberitahu apapun kepada Rianti ataupun Cynthia. Walaupun Rianti menawarkan uang. Ya ampun, kok Miss Kiss dibuat gemas ya? Sama Kenzo yang kepikiran untuk foto berdua sama Mutiara. Sedangkan Mutiara dan Cynthia jadi memikirkan omongan Suster Sally. Tapi tiba-tiba aja Kenzo yang menghubungi Mutiara. Udah pasti Kenzo gengsi untuk mengajak Mutiara foto bersama. Saya pengen ngajak ini, Mutiara. Apa ya? Ajak apa Mas Kenzo nggak jelas. Kenapa aku jadi deg-degan kayak gini ya? Gengsi mau to the point ngajakin Mutiara foto berdua. Ntar dia GR dan jadi kepedean lagi. Mas, kok diem aja? Enggak, halo Mutiara. Iya, jadi gini, kamu masih ingat gak waktu kita foto berdua difotoin sama Bu Cynthia di Santetia Cafe tuh? Itu kan fotonya kurang bagus tuh, kita saling berhadap belakang terus juga cemberut mukanya. Iya, terus? Ya nggak bagus ya, sayang aja fotonya gitu loh. Iya, tapi kan dari foto Mas, emang bisa diedit senyum. Kalau diedit nggak bisa Mutiara, harus foto ulang. Ya udah, ulang aja fotonya. Ya udah kalau gitu setelah pulang kerja saya jemput kamu ya. Bener-bener deh, ulahnya Kenzo buat Mutiara heran. Apalagi ketika Mutiara cerita kepada Cynthia. Udah jelas-jelas Cynthia tahu maksud Kenzo. Itu artinya dia memang mau berdua aja foto sama kamu, Mot. Kamu gak paham? Wah, Bu Cynthia, masa sih Mas Kenzo mau foto berdua sama saya? Itu niatnya cuma mau perbaikin foto kok. Ya ampun. Kamu tuh jadi anak kepolos banget sih. Hah? Pusing deh, Mot. Sandra masih bisa-bisa penasaran soal hasil foto Mutiara dan Rianti. Sedangkan Rianti masih mengancam Suster Sally untuk menjauhi Cynthia dan Mutiara. Setelah dirinya meninggalkan Suster Sally, Sandra menghubungi Rianti hanya untuk mengetahui hasil foto Mutiara dan Rianti. Padahal Rianti akan selalu melindungi Mutiara dari Sandra. Makanya dia membohongi Sandra. Mustahil aku ngerjain anakku sendiri. Justru aku melindungi Mutiara dari Sandra. Biarlah Sandra pikir aku benci sama Mutiara. Kalau dia tahu Mutiara anak kandungku, semuanya bisa kacau. Rencana tante gagal, Sandra. Rencananya Maksudnya rencananya gagal gimana sih Tante? Tante gak berhasil ngerjain Mutiara. Aduh gaswat nih M-Kiss First. Mutiara yang baru sampai di kafe langsung dipanggil oleh Dikta. Makanya Aula berusaha melindungi Mutiara dari Dikta. Dan Dikta terus menjadi keras kepala. Nggak excuse Mutiara. Itu urusan pribadi kamu, di luar pekerjaan. Dan ini bukan hal urgent ataupun force major. Justru itu malah yang paling penting dong buat Mutiara, Mas. Kalau gitu lebih baik Mutiara fokus untuk cari orang tuanya sampai ketemu. Nggak usah kerja. Ya maaf Pak, saya salah. Perubahan sikap Dikta membuat Aurel kesal. Miss Kiss jadi gak tega melihat Mutiara. Karena omongan Dikta membuat Aurel menguatkannya. Tapi dirinya yang melihat Marsha di dapur jadi curiga dengan Marsha yang ada di sana. Kelakuan Marsha memang membuat sakit hati. Pas banget dengan kedatangan tamu yang membawa tumbler sendiri. Oh gaswat, Ivan melihat hasil foto Rianti dan Mutiara. Ini membuat Ivan jadi penasaran. Bagaimanapun dia jadi khawatir kalau Rianti berniat jahat. Ketika seluruh staf di studio foto sedang membuat syukuran, Kenzo menghubungi Ivan untuk memastikan dirinya yang akan foto di studio. Ternyata Siti diminta untuk datang ke Santetia Cafe. Mau ngapain lagi ini? Tadi ada pelanggan, tumblernya ketinggalan. Saya titip ke kamu aja ya, Mut. Soalnya Pak Dikta sama Mbak Marsha sudah pulang. Iya Pak,
tumblernya saya taruh di meja kasir ya, Mut. Oke, Pak. Sebelum Mutiara dijemput Kenzo, dirinya dititipkan tumbler milik customernya. Melihat keberadaan Kenzo hampir membuat Sinti histeris. Dan pas banget setelah itu Sandra menghubungi Siti. Miskis dibuat gemas dengan Kenzo ingin mendengar cerita Cynthia dari Mutiara. Walaupun Mutiara tidak menceritakan semuanya, dan ini membuat mereka berujung berdebat. Lucu banget sih. Tadi tuh Bu Cynthia ngebantuin saya, Mas. Dia ngebantuin saya buat cari tahu soal orang tua kandung saya. Karena ternyata ada suster yang kenal sama Bu Widuri. Tapi pas kita tanya, suster itu nggak bisa jawab. Dia cuma bilangnya dia lupa. Karena dia sempat kecelakaan, dan waktu kecelakaan itu dia lupa ingatan. Tapi feeling saya, dia bohong sih, Mas. Dia kayaknya tahu sesuatu deh, Mas. Tapi dia nggak mau ngasih tahu kita aja. Tapi kata Bu Cynthia bakalan terus ngebantuin saya kok nyari orang tua kandung saya. Saya juga udah janji ke Mutiara. Kalau saya juga bakal bantu cari orang tua kandung kamu sama Ekal. Makasih banyak ya Mas Enzo. Sekarang kita jadi ke studio foto, Mas. Jadi, saya cuma pengen ngambil foto lagi aja. Karena foto yang di HP saya jelek. Mas Kenzo kenapa nggak bilang aja sih langsung gitu ke intinya kalau Mas Kenzo cuma pengen foto sama saya. Lah, ngapain saya foto sama kamu? Emang kamu artis? Kamu sangat kegeeran Mutiara. Ngaku aja, tapi tetap aja kan Mas Kenzo tuh mau foto sama saya, udah ngaku aja. Ya udah nggak usah jadi ke studio foto. Jadi kok orang ini mau ke studio foto? Tinggal bilang mau foto bareng aku, apa susahnya sih? Di lain sisi, Aditya yang mengajak Aurel makan bersama ditolak oleh Aurel. Ini karena Aurel masih jaga jarak, sedangkan Cynthia yang berusaha untuk berbuat baik kepada Dikta terus ditolak. Bahkan dirinya lebih memilih masakan Marsha. Dan ketika Cynthia memberitahu soal masalahnya, Kan masalah ini emang sepele buat Tante. Tante mungkin bisa aja bayar puluhan atau ratusan kali lebih mahal dari harga motornya. Atau Tante mungkin bisa bayar pengacara mahal ya, untuk bikin korbannya jadi terintimidasi. Tante nggak bayar. Karena memang Tante nggak salah dalam kejadian itu. Orang itu yang menerabas lampu merah. Kamu kayak gitu sih ngomongnya? Terus kejadian di kantor Maditya gimana? Tante kan yang ngerobos buat meluk Maditya. Coba nih. Tante yang nerobos buat meluk Maditya. Kamu bisa jaga nggak mulut kamu? Kamu kenapa sih kalau ngeliat Tante tuh kayak negatif aja terus pikirannya? Kayak Tante tuh jelek banget di mata kamu. Sebenarnya Tante tuh malu dan Tante capek untuk ribut terus sama kamu. Dikta, seharusnya kamu jangan ngomong kayak gitu sama Tante, kasihan. Darah toleransi bagi orang yang sukanya bikin malu keluarga. Dikta masih meremehkannya. Ini membuat Cynthia benar-benar emosi. Sikap Dikta membuat Cynthia membandingkannya dengan sikap Mutiara. Kebaikan Mutiara yang akan membantu mencari anak kandungnya. Dan ketika dirinya mencoba menghubungi Suster Sally nggak bisa dihubungi. Rianti yang datang ke studio foto untuk ambil foto, jadi khawatir kalau Ivan akan mengetahui fotonya bersama Mutiara. Ketika Rianti mengirimkan foto keluarga kepada Aditya membuat Aditya marah. Aditya nggak menerima hasil foto keluarganya yang menurutnya jelek. Makanya dia langsung menemui Aurel. Aditya yang komplain hasil fotonya kepada Aurel membuat Aurel menjelaskannya. Ivan itu fotografer nggak becus. Dia tuh sengaja ngedit wajah kita buram seperti ini. Ini bukan salahnya Ivan dong, Pak. Bukan Ivan yang gak becus. Tapi keluarga kita emang lagi gak harmonis. Mau kita paksa kayak gimana pun buat senyum, mata sama muka kita gak bisa bohong, Pak. Apa kamu bilang? Gak harmonis? Siapa yang bikin keluarga kita gak harmonis? Siapa? Kamu? Kak Kenzo? Mama kamu? Kamu tahu nggak? Papa tuh udah ngajak kalian untuk sarapan pagi, makan siang, makan malam bersama. Tapi apa? Tapi kalian menolak semuanya. Siapa yang bikin keluarga kita gak harmonis? Siapa? Pak,
Ini salah papa dong. Kok papa malah salahin orang lain? Aku, Kak Kenzo sama mama malah sama papa, ya itu kena papa. Kalau kalian malah sama papa, kenapa kalian pulang ke sini? Ini rumah, ini bukan hotel tempat singgah. Terus kalian pergi begitu aja. Itu sama halnya kayak mama, Pak. Mama itu bukan tempat singgah. Kalau emang papa ngeliat mama kayak rumah, papa nggak mungkin bakal ngejar-ngejar cewek lain. Dan Bu Cynthia jadi benci dan gak suka sama aku itu karena papa. Aditya jadi semakin marah. Ini membuatnya keributan antara Aurel dan Aditya. Melihat hasil foto Rianti dan Mutiara lebih membuat Rianti bahagia dibandingkan foto keluarganya. Sedangkan Ivan dan keluarga jadi sama-sama khawatir melihat foto Rianti dan Mutiara. Kiss first. Baru juga Kenzo dan Mutiara mau masuk ke studio foto, mereka udah bertemu dengan Rianti. Udah jelas Rianti langsung pura-pura marah. Mutiara, kamu hati-hati dong. Untung aja jatuh foto saya yang ini. Kalau jatuh foto yang besar, kamu mau ganti. Iya, maaf Bu. Kenzo? Kamu ngapain malam-malam sama Mutiara? Ini Kenzo kesini pengen ketemu sama Kayla. Kalau Mutiara ada yang pengen diomongin sama Ivan. Tadi kebetulan Kenzo lihat Mutiara di jalan, makanya sekalian kesini aja. Ada yang perlu saya omongin sama Ivan. Ya udah, jangan pulang malam-malam ya Kenzo. Iya, Ma. Untung Mama nggak mau main panjang lebar lihat aku kesini bareng Mutiara. Kenzo dan Mutiara yang mau foto berdua membuat Ivan penasaran. Dan Mutiara sama Kenzo masih gengsi mengakuinya. Nggak salah kan? Emang Mutiara temen gue. Hah? Ih bener banget kata Mas Kenzo. Emang kita tuh temen banget selamanya. Temen, ya kan? Kamu tuh kenapa sih? Yah, saya cuma meluruskan apa yang Mas Kenzo bilang. Saya cuma negasin. Ayo, coba, Mbak Kayla ikutin saya. Teman. Coba ikutin saya, Pan. Teman. Iya, sahabat dekat, sahabat baik. Saya nggak ngomong kayak gitu, Mutiara. Iya, ngomong kayak gitu kok Mas Kenzo. Tapi sebelum itu, Ivan mengajak ngobrol soal Mutiara yang harus berhati-hati dengan Rianti. Ada-ada aja ya Siti malah tertidur di parkiran kafe. Tapi ketika dirinya mau pergi, customer pemilik Tumblr datang dan histeris karena botolnya yang hilang. Aduh, kiss first. Minut dibuat kemas sama sesi photoshoot Mutiara dan Kenzo. Ada aja kelakuannya, walaupun mereka juga aja sambil berantem. Kan Mas Kenzo udah koboynya. Saya penjahatnya. Mas Kenzo tembak saya. Sebentar. Tembak. Apa Mutiara ngasih kode biar aku nembak dia ya? Jangan-jangan Mas Kenzo kepedean. Yang ke aku pengen ditembak sama dia. Ganti pose aja deh. Iya, coba ide apa ya posenya? Yaudah gini aja ya. Kalian ikutin Kayla karena aku pengen foto kalian tuh bagus. Kayla yang bakal arahin pose-pose kalian, oke? Ini tolong orang ini soalnya dia kaku nggak bisa gaya-gaya. Kayak Mas Kenzo bisa pose aja. Saya kayak gini hampir jadi model Mutiara. Cuma karena passion saya di bisnis makanya saya nggak lanjutin. Alasannya baik banget. Oke, udah yuk kita mulai aja. Oke, yuk 1, 2. Jangan gituin Mas Kenzo, ntar jelek. Apa salahnya sih? Kan biar fotonya bagus doang. Ya kalau pipi saya dipegangin gitu jadi kayak gede. Mas Kenzo ini apa? Nggak ada, Mutiara. Saya kan cuma gaya doang. Itu kok. Emang apa salahnya saya nggak boleh cubit pipi kamu? Ya ntar saya jelek. Bagus Mutiara. Itu buat fotonya biar bagus doang. Gak ada ya Mas Kenzo. Bisik Mas Kenzo. Mutiara. Bisik. Oke, sesi fotonya udah selesai. Ganti baju.
apaan sih, kan baru mulai? Iya, kok udah kelar aja? Story-nya udah tutup. Miskin sih. Di lain sisi, Siti yang baru pulang melaporkan soal kejadian di kafe. Ini membuat Sandra jadi penasaran. Kenzo yang selalu mengantarkan Mutiara pulang masih suka membuat mereka berantem. Gak bisa terlalu cepet ya mas, harus sabar. Lagian juga di hari pembukaan itu kan yang foto bukan kita doang, banyak banget loh orang. Udah gitu kita foto paling terakhir lagi. Kan bisa lebih cepat kelarnya kalau saya bayar lebih, Mutiara. Mas, nggak semuanya bisa dibayar pakai uang ya. Duit itu nggak bisa dipakai buat segalanya. Enak aja. Mas Kenzo itu namanya robot, tau nggak? Parah nih Mas Kenzo nih, mentang-mentang baik duit. Oke, saya ngalah. Bawel. Akhirnya tukang ngomel bisa ngalah. Keren. Oh gitu, saya duluan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan. Dan setelah kepergian Kenzo, Mutiara jadi memikirkan seluruh kejadian hari ini. Dirinya yang foto bersama Rianti, omongan Aditya, dan informasi Suster Sally. Tapi dirinya jadi teringat soal tumbler yang tertinggal di mobil Kenzo. Makanya dia langsung menitipkan kepada Kenzo. Bu, taruh mana ibu? Sesamanya Rianti di rumah dibuat heran dengan emosi Aditya dari ruang kerjanya. Makanya Rianti langsung menemui Aditya dan mengantarkan foto keluarganya. Melihat foto keluarganya membuat Aditya histeris karena keluarganya yang hancur. Nggak ada keharmonisan, tidak ada kebersamaan. Terlihat dari foto ini. Ya memang seperti itu mas kenyataannya. Kamu harus terima. Berbeda dengan Rianti, dirinya terus melihat foto dirinya dan Mutiara yang membuatnya tersentuh tanpa mereka tahu kalau Mutiara tetap mendoakan Rianti dan Aditya, terlebih karena mereka lah orang tua kandungnya. OMG's first. Baru juga Aurel mau pergi dari rumah, tapi Aditya menjadi histeris dan menghancurkan foto keluarganya. Aurel! Kamu lihat ini. Kamu lihat ini orang. Papa mau ngapain pak? Kenzo yang baru meminta Nunu untuk cuci botol tumblernya langsung dibuat teralihkan karena emosi oleh Aditya. Bagaimanapun Kenzo akan melindungi Aurel. Lihat ini! Aurel! Aurel! Kamu ikut sama Kak Kenzo. Ya macam-macam ya Pak. Jangan sampai Papa berani nyakinin Aurel! Papa nggak mungkin nyakitin kalian berdua ya. Sama sekali tidak pernah. Justru kalian berdua menyakiti perasaan Papa, hati Papa. Kalian tidak pernah mengerti. Tidak pernah. Karena keributan itu membuat Rianti melindungi anak-anaknya dan membiarkan anak-anaknya pergi. Miskis jadi nggak tega melihat kesedihan Aurel. Dirinya berusaha untuk dikuatkan oleh Kenzo. Papa tuh udah berubah. Aku udah gak kenal lagi sama Papa. Rasanya aku tuh pengen pergi aja dari sini, tahu gak? Nggak bisa kayak gitu, Nora.
Intinya kalau kamu pulang, kamu harus sama Kak Kenzo. Ya. Nggak ada yang bisa nyakitin lainnya Kak Kenzo, even itu papa. Sedangkan Rianti berusaha menenangkan Aditya. Aditya hancur karena anak-anak yang benci dirinya. Kenzo berusaha menenangkan Aurel dan menguatkannya. Emosi Aditya terus tidak stabil. Gak hanya Miskis yang gak tega, tapi para ART-nya juga jadi kasihan dengan Aurel dan Kenzo. Nah, buat MKisverse yang penasaran, jangan lupa saksikan merangkai kisah indah pukul 5 sore hanya di Indosiar. Sampai bertemu lagi bersama Miskis.